sebaiknya ini gimana sih, akan ada ini di mana gitu ya, akan ada kitchen set di mana. Saya maunya saya nggak terlalu banyak masak di rumah juga karena dua-duanya kerja di luar misalnya gitu. Jadi kalau punya kitchen ya nggak terlalu besar deh gitu, tapi saya butuh ruang kerja karena siapa tahu kita kerja di rumah justru lebih banyak misalnya begitu. Apakah akan dibantu untuk layout dan lain sebagainya berdasarkan kebutuhan kliennya atau gimana dari awal? Karena larinya juga ke interior sebetulnya ya. Morning Coffee Talk. Ya, pasti sih Bu Vivi, kita pasti akan bantu ketika kita mendesain sebuah rumah, pasti kita akan bantu. Karena ketika kita mendesain sebuah rumah, kita kan pasti ada wawancara dengan klien kan, kebutuhannya apa, kita bisa bilang keinginannya apa, kebiasaannya seperti apa. Itu sih yang paling penting, kebiasaan penghuni itu seperti apa. Karena flow activity penghuni itu akan berpengaruh ke penataan ruang. Misalkan, saya bangun itu, ketika saya bangun saya langsung ke dapur misalkan gitu. Berarti otomatis kan kamarnya mungkin bisa lebih berdekatan dengan si kitchennya. Atau ketika saya keluar masuk ke rumah, saya pengen langsung masuk ke dapur mungkin gitu kan. Mungkin nanti itu tergantung kebutuhan dan tergantung aktivitas si penghuninya, karena setiap orang pasti punya kebiasaannya berbeda-beda. Kebetulan sedikit tambahan Bu Vivi, ini Kompas Studio itu ahli di desain interior dan arsitek terutama ya, untuk perhotelan. Jadi kan kalau kamar hotel gimana caranya mengakomodir ruangan kecil tapi semua terakomodir ya Bu Vivi. Nah ini jagonya dari Kompas Studio tuh itu. Jadi bisa. Makasih ya Bu Yani. Ya karena kan dari hotel yang kecil gitu kan cuma satu ruangan, bisa semua terakomodir, terus bisa aja ada masuk, apalagi rumah tipe Anantia tipe 45 tanah 90 gitu. Iya. Begitu sih Bu biasanya. Ya, jadi berarti sahabat WG. Oke, jadi sahabat WG boleh tanya-tanya ya. Jadi ini karena teman-teman dari Kompas Studio nih katanya sering mendesain juga untuk hotel. Kalau hotel cuma ini nggak ada apa-apanya ya malah ya, tergantung kebutuhan Anda. Tapi tipe 45 cukup baik, akan bisa didesain cukup baik dan nyaman ya, Kang Adya? Pasti. Gitu ya? Pasti bisa. Meskipun satu lantai? Mungkin kalau tipe 45, satu lantai, mungkin tipe 45 mungkin kita bisa refernya ke apartemen, mungkin desainnya ya gitu. Jadi desainnya lebih, penataannya lebih compact gitu Bu. Oke. Jadi mungkin kita bisa, dalam satu ruang living room kita bisa compact, bisa integrated lah antara ruang dining room, ruang kerja, ruang living roomnya gitu kan. Itu gimana penataan si furniture-nya gitu. Tapi yang paling penting adalah ketika kita menata sebuah ruangan itu, warna dan besaran furniture-nya ya jangan terlalu besar, dan warnanya pun kita kalau ruangan kecil biasanya kita pakai warna-warna yang lebih bright tuh, nggak terlalu warna yang gelap ya, karena warna gelap nanti akan kelihatan lebih sempit tuh kan. Oke. Mungkin yang rumah yang Anantia ini sangat cocok karena ceilingnya tinggi kan, pasti pencahayaannya maksimal gitu. Jadi kesannya nanti akan lebih spacious gitu. Buat Bapak Ibu Eka tadi berarti selain menempatkan pemilihan barang-barang yang akan ditempatkan tidak terlalu besar, lalu warna yang utama ya mungkin Kang Adya. Iya. Bisa share screen sedikit nggak Kang Adya atau dari Teh Lia untuk gambaran kira-kira? Boleh, tapi ini belum bisa. Adminnya boleh tolong. Oke, sambil menunggu admin sambil menunggu admin menyelesaikan PR-nya, bisa share screen. Saya nanya lagi deh ya, supaya kita juga ada isi terus gitu ya. Ini
milenial. Tadi kan kita bicaranya milenial. Oke, sekarang rumah kecil, tipe kecil sudah bisa terisi dengan baik. Terus tadi ada masalah warna, ada masalah furniture yang jangan terlalu besar-besar dan lain sebagainya. Wajarkah kalau itu juga ditanyakan kepada arsitektur? Jadi ini kan kebetulan Kang Adia sama Teteh Lia memang arsitektur dan interior gitu ya. Tapi pada saat mulai kan kita seringkali kita juga nggak tahu batasannya gitu, karena yang namanya ngedandanin rumah kadangkala tercampur-campur gitu. Apakah boleh bertanya sedikit-sedikit lah, jadi konsultasinya mungkin nggak terlalu masuk ke interior, tapi kan pada saat mendanani dari awal mindset kita sudah harus tahu dong gitu ya, di sini akan ada apa, di situ akan narok seperti apa, sehingga arsitek bekerja, rumah jadi, ini jalan juga gitu. Yang kita hunting kan, butuh hunting. Di Bali banyak barang-barang lucu juga. Terus tadi di beberapa penyedia interior gitu ya, alat-alat kita bisa jalan-jalan dulu kan, nggak sekali jadi tuh gitu. Bisa juga ditanyakan kepada Teteh Lia dan Kang Adia kah? Pasti bisa, Bu. Kita akan jadi diterima bisa. Ya. Takutnya, iya, takutnya ini bukan wilayah saya, ketika itu kan kita di kadang-kadang kan Bu Vivi, kadang-kadang kita arsitek suka greget ya gitu ya, ketika kita mendesain sebuah rumah pasti kan kita aduh isinya bagusnya begini nih gitu kan ya, warnanya bagusnya begini nih, harusnya nih sofanya nih gitu, jadi pasti all in one, Bu. Semuanya pasti all in one ya. Iya. Oke. Ini share screen-nya sudah siapkah? Kalau belum, saya ada satu pertanyaan lagi sambil nunggu. Boleh Bu Vivi. Masih belum ya? Tanya. Sudah? Kayaknya belum. Oke. Tanya dulu ya? Ya, belum ya? Oke. Tunggu aja, Bu. Nah, ini kan ceritanya berhubungan juga dengan teman-teman milenial gitu. Adakah ini sudah muncul. Ini udah muncul. Hilang lagi. Ada? Oke, siap. Nah, silakan. Kalau sudah ada, boleh langsung dijelaskan aja Teteh Lia atau Kang Adia. Ini tuh satu contoh kasus, Bu Vivi. Ini kita buat rumah. Ya. Kebetulan memang ini khusus untuk milenial. Dan ini luasannya sangat-sangat terbatas gitu kan, lebar tanahnya hanya 5 kali 18 meter. Wah, ini sahabat WG sangat beruntung. Tapi kita dapat hadiah nih dari Koma Studio langsung desainnya. Iya betul. Ini jarang-jarang nih Koma Studio. Untuk khusus untuk sahabat-sahabat WG. Ya, terima kasih untuk Koma Studio. 5 kali berapa tadi? 18 ya? 18 ya. Iya. Kurang lebih ya. Oke, jadi kita ketika mendesain ini itu kita langsung berpikiran bahwa ketika kita punya rumah itu kita butuh pasti butuh living room, dining room yang standar ya, kamar. Tapi kita berpikir kalau saya nyuci baju di mana ya gitu ya. Betul. Akhirnya kita menyediakan, karena itu esensial kan, kita pasti butuh ruang laundry. Akhirnya kita tambahkan itu ke hunian ini gitu. Kebetulan ruang laundry-nya itu ada di bawah tangga ini. Karena rumah ini tuh ada 3 lantai ya. 3 lantai, ada 3 kamar tidur, dan ada rooftop teras di atas. Ada rooftop, luar biasa. Rumah kecil, tanahnya kecil padahal ya. 5 kali 8 ya. Iya. 5 kali 8, 90 lagi ya, sama. Ya, kurang lebih 90 luas bangunannya. Ini kalau maaf dipotong, kalau sedikit agak share, ini kenapa ya ada kayak lorong-lorong di pinggir-pinggir nih? Nah, kita berbicara mengenai rumah sehat. Ketika kita membangun sebuah rumah sehat itu, antara tetangga dan tetangga itu kita tidak buat menempel, Bu Yeni. Biasanya aliran betul. Ini aliran udara ini akan lancar gitu, masuk ke dalam ruangan. Selain itu juga cahaya-cahaya bisa masuk ke semua ruangan ini maksimal gitu. Jadi kadang ada kriteria rumah sehat tuh ada banyak ya Bu.
Selain orang yang sehat, pasti rumahnya bahan bangunannya sehat, kemudian pencahayaan, sirkulasi udara, dan tidak ketika hal-hal itu terpenuhi, otomatis si rumahnya akan tidak ini penyakit ya, gitu. Betul, karena betul. cahayanya dan udaranya maksimal. Ya, berarti seluruh area ini di ruangan dikelilingi oleh taman ya, betul atau enggak, Kang Adia? Betul, ya. Betul. Nah ini Bu Vivi, Betul. ayo silakan. Betul. Kalau lihat ya di ground floor nih, ini masuk langsung ketemu living room. Nanti kita ada sebuah selasar sedikit, nanti ada di ujung itu ada dining room terintegrasi dengan si kitchen-nya gitu. Nah di dekat kitchen-nya itu ada si laundry area. Oh. Oke. Nah, nanti di si keliling ini kita kelilingi dengan taman-taman sehingga view-nya juga bagus gitu. Baik green maupun dari pencahayaan semua jadi terakomodir ya, Kang Adia ya. Terakomodir, betul. Ya, okay. Nah, kalau dari ke lantai. kalau dari living room ke dining room itu ada sekatnya atau enggak, Kang Adia? Enggak, kita buka buat sekali ya? Kita belum jadinya. Betul, jadi lebih kelihatannya luas kan gitu si rumahnya. Jadi biarpun 5, Bu Vivi ini tuh oke banget. Nggak kelihatan kayak lebar 5. Betul. Jadi karena luas, lebar bangunannya hanya 3 meter ini, Bu. Oh iya benar, karena kesabet lagi ya. Meter. Iya, jadi lebar yang 5 itu lebar tanahnya, tapi yang lebar bangunannya hanya 3 meter. Jadi kita pakai modulnya 3 meter gitu. Oh. Oke. Nambahin juga, boleh ya? Boleh. Nah, ini kenapa kita konsep ini milenial? Karena kan kalau milenial itu identik dengan yang mobilitas tinggi, praktis, kompleks, simpel. Nah, biasanya tuh karakter rumah zaman dulu sama zaman milenial sekarang itu, biasanya kalau mereka nerima anak milenial sekarang kalau ketemu sama tamu atau ketemu meeting gitu, atau ketemu dia bertamu, biasanya ketemu sama teman, biasanya lebih pilih kafe. Kenapa? Jadi karakter rumah milenial sekarang biasanya nggak ada ruang tamu tuh di ini. Nah biasanya langsung diterima di living room biasanya, karena yang diajak masuk biasanya udah teman dekat atau keluarga kayak gitu. Nah makanya ini sudah ruang tamu nggak ada, biasanya masuk langsung ke living room. Sama untuk nambahin juga rumah sehat. Jadi kita setiap ruangan kayak kamar kan. Rumah sehat tuh nggak boleh lembab kan, jadi kayak lembab. Oh, lembab, oke. Nah, jadi kayak sirkulasi udara harus bagus. Ini setiap ruangan kayak kamar mandi selalu ada bukaan semua nih, ada bukaan. Terus kamar pun harus ada jendela. Itu syarat utama banget sih kalau rumah sehat kayak gitu. Jadi kalau kita masuk ke first floor ya atau lantai 2 ya, itu kan tadi di bawah ground floor, first floor-nya itu di A ada studi area, berarti di selasar ya, di selasar itu bisa dijadikan. Ya itu ada ruang kerja. Nah Ibu Vivi nih, kalau yang tadi ruang kerja tidak harus, kalau zaman dulu kan harus masuk dalam satu kamar ya Bu Vivi. Betul. Kalau ini enggak, jadi di selasar juga bisa bekerja. Nanti bagaimana bentuknya ya harus tanya Kang Adia. Rumah ini tuh sudah kita pikirkan untuk mengakomodir ketika kita berbicara tentang keluarga muda. Pasti kan kita kalau bicara keluarga muda, anaknya 2 gitu kan. Berarti ini sudah mengakomodir 2 kamar tidur anak dan 1 kamar tidur untuk master bedroom gitu. Ini ada kebetulan di kids bedroom ada 2 ya, di depan dengan di belakang. Betul. Jadi ini ada 3 lantai. Kebetulan juga ini 3 lantai, antara floor to floor-nya itu tidak kita buat terlalu tinggi. Jadi kita naik ke lantai 3 capek deh kayaknya gitu ya. Ya. Malas gitu kan. Lantai 3, kamar saya di lantai 3. Kalau kunci saya ketinggalan saya harus naik dulu ke lantai 3 gitu kan, ribet banget sih gitu kan. Nah, kebetulan rumah ini floor to floor-nya tidak terlalu tinggi. Jadi tidak terlalu kesannya tidak terlalu terlalu banyak naik tangga gitu. Nah, ketika kita berbicara mengenai floor to floor-nya tidak terlalu tinggi, otomatis dari floor to ceiling-nya itu kan akan pendek. Nah, ketika berbicara mengenai pendek ini, kita ambil standarnya ini untuk kasus ini floor to ceiling-nya itu di 2,6.
Oh, dia Nah, ketika berbicara di 2,6, ketika berbicara mengenai floor to ceiling-nya yang cukup tidak terlalu tinggi, nah kita ingin memberikan kesan bahwa rumah ini itu rumah yang homey. Karena terlalu tinggi, kesannya kan grand kan, Bu. Ya. Nah, kita ingin rumah ini kesannya lebih homey, lampunya juga yang tidak terlalu apa ya namanya ya. Karena lampu kan ada beberapa pilihan lampu ya. Nah, di sini kita pakai lampunya pun lampu yang 4000 Kelvin, jadi sedikit warm gitu. Jadi kesan homey-nya tuh enak gitu kalau mau tinggal di rumah ini. Nah, ini sambil melihat ke taman gitu. Penasaran di lantai 3 ini ada teras rooftop, itu bentuknya kayak apa ya? Kayaknya menarik nih. Kasih lihatnya ya. Oke. Ya. Jadi kalau ini rumah milenial kita coba nggak ada plan gitu ya, tembok aja semua gitu ya. Iya. Karena selera sih ya, Bu. Ya. Kebetulan untuk rumah ini itu kita sangat-sangat minimalis. Jadi anak-anak muda sekarang kan nggak terlalu suka yang ini ya, yang aduh ribet banget sih tampaknya gitu kan. Saya pengennya yang simpel aja deh, putih hitam gitu, nggak yang suka yang kriwal gitu, Bu. Iya betul. Kita pengen yang tiang-tiang ya. Ada tiang-tiang biar bisa ideaan ya, Bu ya. Iya, karena zaman dulu kalau kita jalan ke jalan-jalan besar justru ya di Bandung bahkan gitu ya, mau ke daerah atas itu pilarnya banyak yang besar-besar. Grande banget kesannya gitu, tapi agak takut ya. Kesannya takut gitu ya kalau kita di situ, apa nggak ngeri gitu ya. Tapi kalau yang ini lebih homey ya. Cuma memang banyak juga orang yang ngerasa ini lucu juga ya desainnya, bukan kayak rumah gitu. Ya, tiba-tiba kayak kubus-kubus gitu ya, yang tiba-tiba bluk tiba-tiba gitu, dan jendelanya lucu tuh kan, hanya yang kotak kecil itu jendela ya Kang Adia, betul itu nah jendela. Gitu ya, terus tiba-tiba kayak kubus-kubus gitu ya, semuanya kotak-kotak gitu, tapi rupanya teman-teman milenial memang arahnya ke sini ya Kang Adia. Kebetulan sekarang trennya ke sini, Bu. Kan desain itu trennya berputar ya, Bu ya. Kadang-kadang, tapi kembali lagi ke preference orangnya sih. Pasti ada yang suka dan ada yang enggak gitu kan. Kebetulan juga yang biasanya berapa lama ketahanan tren gitu? Tren. 2 tahun, 3 tahun gitu. Cukup lama sih ya, Bu. Bisa 10 tahun ya tren itu. Berkembangnya ya gitu. Nah, tapi itu kembali lagi sih ke preferensi gitu. Pasti lagi ada tren baru nanti pasti berubah lagi gitu. Oke. Ini boleh ngintip nggak di dalamnya ada apa? Boleh. Nah, kan? Ini sih, Bu, ini kalau kita lihat ini sisi sisi tampak sampingnya, kalau kita lihat kan jendelanya dia lebih bukaannya lebih lebih besar ya gitu kan. Kebetulan rumah ini itu menghadapnya ke barat, Bu. Kalau makannya kita blok yang tampak depannya. Jadi biar cahaya mataharinya tidak terlalu langsung ke dalam bangunan. Makanya yang untuk kamar yang belakang ya, kamar belakang. Betul, kan yang kamar belakang ke timur tuh. Nah, ini dalamnya. Ini dalamnya. Buat Bapak Ibu Eka Dian ada referensi ini rumahnya kurang lebih kayak apa desain interiornya ya. Nah ini kan Bu, nih kita lihat kita sediakan laundry. Nah untuk mensiasati yang rumah kecil tapi tidak kelihatan sepi itu ya seperti ini, Bu. Kita buat lemari-lemari untuk memprovide barang-barang kita disimpan di situ gitu. Jadi nggak ada lemari apa kan gitu. Nanti kesannya malah jadi sumpek. Betul, di bawah tangga ini. Bawah tangga ya. Memanfaatkan space ruang sisa ya. Ya, betul. Istilahnya begitu barangkali ya kalau arsitektur. Ya. Jadi belajar arsitektur kita. Kita belajar ini tangga ke atas ya. Tangga ke atas. Tangganya juga minimalis ya. Betul. Ini meja belajarnya nih. Oh, yang tadi untuk tadi meja kerja atau meja belajar yang tadi. Sebenarnya space itu bisa untuk apapun itu sih, bisa buat untuk ruang baca, kan,
ruang mencari inspirasi ruang, mungkin ya, namanya, mencari ruang inspirasi di santai kecil inspirasi bisa. Betul. Ini kamar yang di lantai. Nah, kita untuk lantai 2. Oke. kamar Lantai anak. 2. Ya, ini master bedroom. Oh, ini masternya. Pasti master bedroom lebih luas ya gitu. Mhm. Jadi dia punya kamar mandi sendiri gitu. Untuk kasus ini pun untuk di master bedroom kita buat pintu kamar mandinya Transparan. karena ini khusus ya untuk suami istri kan pasti yang tidur di situ cuma suami istri kan. Nah, kita buat kacanya lebih transparan. Oh, Jadi biar kesannya lebih luas. nggak usah dibahas. Lanjut. Jadi ini hanya sebagai screen pembatas supaya air tidak keluar ya. Iya, tidak keren gitu. Kan kalau misalnya kita lihat tren hotel-hotel zaman sekarang juga kamar mandi kan lebih transparan ya sekarang bermain kaca. Itu emang salah satu untuk memberikan efek luas juga sebenarnya. Nah, itu makanya kan tips and trick yang dari hotel itu masuk ke sini asik banget Bu Vivi. Itu Betul. Sangat asik. Explore-nya sangat luas gitu. Iya. Nah, kan ini Bu, kalau kita lihat kan warnanya kan ini tidak terlalu bermain banyak warna kan. Nah, kita hanya menggunakan warna putih dan warna abu gitu. Iya. Jadi ruangannya pun kelihatan lebih luas ya. Iya. Padahal ini hanya 90 cm. 90 meter persegi. Apanya? 90 cm. 90 cm lebarnya. Oh, Lebarnya 60 cm. Lebar kamar mandi. Lebar kamar 90. mandi 90. Oh. Makanya dibuat pintu transparan ya. Itu transparan, terus warnanya kan ini tidak terlalu banyak menggunakan warna ya Bu. Ya. Hanya banyak menggunakan warna putih dan warna abu. Tuh, jadinya kelihatannya lebih simpel aja sih, lebih luas ya kelihatannya. Jadi kalau dari ini Bu Vivi sedikit dari Koma Studio ini juga hebat juga, di luar ini bisa menyesuaikan mengenai budget. Jadi misalnya kalau mau dibuat ala hotel bisa sekali. Tapi kalau mirip kayak hotel tapi budgetnya bisa. Jadi bisa aja deh. Tergantung marketingnya itu. Kalau itu harus bisa ya, oke. Nah, karena tadi saya lihat dari Bu Vivi itu agak nada ini kalau kayak begini mahal nggak ya gitu kan. Bu Vivi tadi bilang gitu ya, nggak bisa disesuaikan. Betul. Kadang-kala gini, kesan yang tertampil itu adalah meskipun minimalis, biasanya justru minimalis itu kesannya jadi wah loh. Ya, kebanyakan seringkali salah menafsirkan juga kalau banyak furniture terus kemudian jadi wah, salah gitu ya. Justru kalau minimalis itu jadi wah sekali kelihatannya karena penempatannya justru nggak asal-asal ya, justru memilih dari sekian banyak. Terus warna misalnya gitu, kita dulu orang sering salah gitu dengan warna yang gonjreng, mereka pingin menunjukkan jati dirinya gitu ya. Tapi kebalik ya, kalau modern justru pilihan warnanya, terutama kalau rumahnya rumah kecil, itu kesan luasnya justru didapat dari warna yang nggak timpa-timpa seperti itu gitu ya. Karena juga untuk pengerjaan bangunan minimalis itu kan harus rapi ya. Nah, biasanya itu kalau yang rapi, finishing yang rapi itu costnya juga sebenarnya nggak murah gitu karena kerapihan itu sendiri. Karena kalau ada belok-belok dikit udah kelihatan banget deh kalau bangunan minimalis. Betul. Jadi kuncinya ada di rapih juga ya. Apalagi kalau warna terang ya Bu. Kalau warna terang, tiba-tiba benjol dikit itu ngacinya dong. Bu, ini yang tadi tapi Bu Vivi ini saya mau nambahin. Ya. Ini ada area rooftop ya, yang tempat area kita kalau lihat bintang-bintang malam ya. Ya, ini area rooftop. Betul. Kebetulan ini lokasinya itu ada di Bandung Utara. Jadi kalau kita di lantai 3 kita bisa lihat view-nya ke Kota Bandung. Asik sekali. Pengen ke sana ya Bu Yani atau tadi Bu Vivi saya mau menambahkan ketika kita berbicara minimalis kan penggunaan warnanya juga tidak terlalu banyak. Nah, tapi kalau
pengen ada warna, kita bisa pakai satu warna aja gitu, menambahkan warna, misalkan di semua ruangan ketika kita pakai furniture yang warna abu, putih, yang warna-warna monokrom, kita bisa tambahkan satu warna, mungkin warna kuning, tapi hanya satu gitu. Mungkin di suatu sofa single sofanya warna kuning atau warna merah, jadi kelihatan lebih rich gitu nantinya ada satu yang stand out gitu Bu. Ya betul, lebih pop up ya. Ya betul. Oke. Nah, gimana nih? Asik banget. Ini kalau suasana malam Bu. Oh, luar biasa. Romantis gimana gitu ya? Aduh sayang, sudah habis. Mau lagi dong? Ada satu lagi Bu nanti. Oke. Kita ada satu lagi. Ini juga lahannya terbatas. Kebetulan lokasinya di Bali. Nah ini fungsinya seperti rumah untuk mungkin kalau kita bule-bule yang tinggal long term di Bali, misalkan dia sewa untuk 8 bulan, 1 tahun. Nah ini ada nih, ini juga lucu nih Bu. Nanti kita share. Kalau ini sambil nunggu ya. Kalau luas sudah jelas tadi ya, jadi luas terbatas, tapi posisinya juga menantang. Kalau Bali mungkin banyak yang begitu ya, misalnya nih posisinya menantang gitu, artinya dibilang luas mungkin luas, tapi dia konturnya jauh gitu ya, artinya apakah itu juga menjadi salah satu kendala jadi nggak bisa rumahnya diapa-apain gitu atau kebalik? Saya nggak tahu, jawaban arsitek bagaimana? Biasanya kalau kita punya lahannya di lahan berkontur, proses pribadi senang sekali ya kalau kita mendesain di lahan yang berkontur ya, karena itu bisa, bangunannya bisa lebih seru nih gitu kan. Tapi ketika berbicara tentang regulasi, biasanya rumah yang di berkontur itu hanya bisa dibangun maksimal 20% dari lahan. Pastinya rumahnya akan lebih kecil. Betul. Sebenarnya kita tidak punya pengen punya rumah besar gitu kan. Harus dikesampingkan karena kalau kita lihat regulasinya hanya bisa 20%. Jadi biasanya kurang lebih hampir mirip sama rumah-rumah yang di lahan terbatas. Tapi kita bisa mengakali itu gitu, si rumahnya. Kadang ada yang bisa di bawah, di atas. Area terbuka lebih besar ya. Jadi kalau pengen mau 200 terbukanya. Bu Vivi harus punya 1000 meter Bu, karena 20%. Waduh, makin liar dong. Ya, betul sekali tuh. Jadi kalau tadi kan 100 nih Bu Vivi 100, jadi Bu Vivi cuma berarti 20 meter persegi gitu. Kalau 100 ya Bu, yang tadi 90 itu baru 20. Pertanyaan selanjutnya nanti saya minta tolong Bu Yeni aja deh buat cariin tanahnya. Mungkin lantainya bisa jadi level 5 ya. Iya. Iya. Nanti kalau jadi bisa lebih jadi tinggi. Iya. Udah ini share screen-nya udah siap Teh Lia? Udah, mari kita coba lihat sahabat WG bagaimana teman-teman Koma Studio ini juga mensiasati ada satu desain lagi rumah yang sangat menarik pastinya. Kalau yang tadi saja sudah cukup menarik, ini di Bali harusnya jauh lebih menarik ya. Ala-ala hotel.